Halo Rebasaners, apa kabar? Gimana kerjaan? Aman? Lancar? Ya, semoga lancar-lancar aja ya tanpa ada kendala. Jangan kayak di film yang mau aku bahas ini, berjudul Karakter 2021. Ada seorang pria, dia suka membuat komik. Namun sayangnya, komik buatan dia kali ini gagal dan dia akhirnya memilih berhenti dari pekerjaannya itu. Sebelum resign, dia diminta untuk menggambar rumah orang. Awalnya sih nggak ada masalah, tapi di tengah dia menggambar, terjadi hal mengerikan di rumah itu. Tetapi bukan kaget atau bagaimana, justru peristiwa itu pun menjadi inspirasi dia untuk dijadikan bahan komik. Bagaimanakah cerita lengkapnya? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seniman manga yang bernama Yamashiro Keigo. Yamashiro tinggal di rumah sederhana dengan istrinya yang bernama Natsumi. Terlihat Yamashiro sedang dikejar waktu untuk menyelesaikan cerita komiknya yang akan diberikan kepada seorang editor. Yamashiro memang sangat berambisi untuk menjadi pembuat manga komik terkenal yang disukai karyanya oleh semua orang. Maka dari itu dia sangat bekerja keras demi impiannya terwujud. Besoknya, begitu Yamashiro bertemu dengan editor itu yang bernama Makoto, Makoto melihat hasil karya Yamashiro yang luar biasa. Namun sayangnya, dia menilai cerita yang dibuat Yamashiro terlalu biasa dan karakternya tidak mempunyai tokoh. Makoto menolak karya Yamashiro. Dia juga menasihati Yamashiro, jika mau menjadi pembuat manga terkenal, belajarlah untuk membuat karakter dalam cerita. Yamashiro akhirnya putus asa. Dia memberitahu kabar ini kepada Natsumi. Natsumi memang selalu mendukung apa yang dilakukan Yamashiro. Namun Yamashiro sudah mengambil keputusan lain di mana dia akan berhenti menggambar dan memilih untuk mencari kerja. Selain hobi menggambar, Yamashiro mempunyai sampingan menjadi asisten pemilik studio manga yang bernama Yuto. Karena sudah berhenti menggambar, Yamashiro juga akan berhenti menjadi asisten Yuto. Namun sebelum itu, Yuto meminta Yamashiro untuk menggambarkan sebuah rumah asli dengan menggambarnya langsung agar terlihat lebih realistis. Dengan senang hati Yamashiro akan melakukannya. Ia kemudian pergi ke lokasi rumah yang sudah ditentukan yang dihuni oleh 4 anggota keluarga bahagia. Malam itu sudah larut. Setibanya di lokasi rumah, diam-diam Yamashiro menggambar rumah tersebut tanpa sepengetahuan penghuninya. Yamashiro menggambar dari beberapa sudut lengkap dengan sebuah mobil box yang juga terparkir di sana. Saat asik menggambar, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Sempat hal itu membuat Yamashiro kaget dan meminta maaf. Namun anehnya mereka tidak keluar tapi malah menutup pintunya kembali. Membuatnya penasaran dan merasa bersalah, Yamashiro memutuskan masuk ke dalam rumah untuk mencoba berkomunikasi dengan pemilik rumah. Namun tanpa pernah ia duga-duga, ternyata Yamashiro melihat 4 anggota keluarga itu sudah tewas dibunuh. Yamashiro semakin panik ketika dia melihat si pembunuh itu berjalan pergi. Beberapa saat kemudian, polisi datang ke TKP pembunuhan. Peristiwa ini membuat geger karena si pembunuh begitu kejam dalam melakukan aksinya. Polisi mengidentifikasi para korban dan Yamashiro ditemukan berada di TKP. Polisi pun membawa pergi Yamashiro untuk diinterogasi. Bupati Makabe dan detektif Saida bertugas untuk menginterogasi Yamashiro. Yamashiro pun menjelaskan semuanya secara jujur. Namun saat Saida bertanya tentang bukti tanda-tanda si pembunuh, Yamashiro berbohong. Memang Yamashiro melihat si pembunuh. Tapi entah apa yang mau direncanakan Yamashiro. Di situ dia menjelaskan kepada detektif bahwa dia tidak pernah melihat si pembunuh. Detektif Saida bisa membaca Yamashiro bahwa dia tidak bersalah, lalu dibebaskan. Kemudian atas peristiwa pembunuhan itu yang pelakunya belum diketahui, petugas mengerahkan semua upayanya untuk memburu si pelaku. Seorang pria bernama Henmi dicurigai atas riwayatnya yang pernah melakukan pembunuhan. Kemudian Bupati Makabe dan detektif Saida berhasil menangkap Henmi. Tapi aneh di mana Henmi mengaku dia adalah pelaku pembunuhan itu, sedangkan pembunuh yang asli sebenarnya bukan dia. Saat diinterogasi, Henmi memang mengaku dia yang membunuh,
Tetapi dia sama sekali tidak ingat atau tidak tahu di mana barang-barang bukti pembunuhan itu serta alasan dia melakukan pembunuhan. Meskipun Saida ragu bahwa Henmi pembunuhnya, namun atasan Saida memerintahkan untuk menahan Henmi dan menganggap kasus ini selesai. Tentu kabar ini menyebar cepat melalui berita. Natsumi memberitahu Yamashiro bahwa pelaku pembunuhan telah tertangkap. Yamashiro yang mengetahuinya hanya bisa terdiam. Yang tadinya pensiun, Yamashiro sekarang kembali menggambar manga dan terlihat dia sedang fokus menggambar sebuah karakter yang mirip dengan si pembunuh yang sempat dia lihat. Beberapa waktu kemudian, terlihat sebuah mobil keluarga yang terdiri dari 4 anggota keluarga tengah melintas di jalanan yang sepi. Di situ mereka melihat sebuah mobil mogok, lalu bertemu pemiliknya yang ternyata si pembunuh tersebut. Mereka orang baik dan memberikan tumpangan kepada orang yang salah. Si pembunuh itu pun yang bernama Morozumi dengan senang hati menerimanya. Sang istri yang memiliki firasat gak baik terhadap Morozumi merasa was-was. Kemudian beberapa waktu setelahnya, terlihat di tempat yang sama polisi dan petugas lainnya mengangkut sebuah mobil yang jatuh ke jurang. Ternyata itu keluarga tersebut yang telah tewas dibunuh secara kejam. Detektif Saida dan Bupati Makabe datang ke lokasi untuk menyelidiki. Di situ Saida menemukan sebuah pisau yang disembunyikan di bagian atap mobil. Makabe yang melihatnya sangat kagum dan menganggap Saida memiliki insting yang luar biasa. Di situ dengan santuy Saida memberikan sebuah komik manga yang sangat populer yang dibuat oleh Yamashiro. Komik itu berjudul 34, mengisahkan tentang serial killer yang karakter pembunuhnya bernama Aka, tokoh yang sangat mirip dengan Morozumi dan sempat digambar oleh Yamashiro. Ternyata cerita di dalam komik itu sama dengan pembunuhan yang terjadi. Secara detail komik itu menceritakan pisau yang disembunyikan di atas mobil seperti barang bukti yang ditemukan Saida. Dugaan sementara pembunuhan keluarga yang pertama dan kedua adalah orang sama. Bisa dipastikan meskipun Henmi mengaku, Saida yakin bahwa Henmi bukanlah si pembunuhnya. Untuk memastikan dan mendapatkan petunjuk, Saida akan menemui Yamashiro. Sementara itu, Yamashiro sekarang menjadi orang yang sukses berkat serial komik 34-nya itu. Ternyata ini adalah jawaban kenapa Yamashiro tidak mau jujur bahwa dia adalah saksi yang melihat si pembunuh. Dia menyimpan itu semua demi karyanya. Yamashiro mendapatkan inspirasi cemerlang dari si pembunuh. Dan tidak disangka serial komik 34 mendapatkan respon yang baik di masyarakat pecinta komik dan menjadi populer. Natsumi yang melihat suaminya sukses begitu senang, apalagi dia sekarang sedang mengandung anak Yamashiro. Saat ada waktu luang, Yamashiro dan Natsumi pergi mengunjungi rumah orang tua. Atas kesuksesan Yamashiro, mereka sekeluarga pun cukup bahagia. Sehari kemudian, detektif Saida dan Makabe dengan ditemani oleh Makoto datang berkunjung ke kediaman Yamashiro. Setelah mereka bertemu, Saida memberitahu Yamashiro tentang kesamaan peristiwa di komik 34 dengan tragedi pembunuhan yang kedua. Yamashiro yang baru mengetahui hal itu merasa kaget. Dia sama sekali tidak tahu pembunuhan itu dan kenapa tragedinya sama seperti di komik. Namun bukan tentang siapa pembunuhnya atau Yamashiro adalah orang yang dicurigai, tapi Saida ingin mengetahui siapa karakter Aka yang ada di dalam komik itu. Jangan-jangan Yamashiro sebenarnya tahu wajah asli si pembunuh. Demi karirnya, sekali lagi Yamashiro pun terpaksa berbohong, di mana dia mengklaim bahwa Aka adalah karakter asli yang dia buat. Ya, setelah cukup informasi, Saida dan Makabe pun pergi. Setelah pertemuan itu, Yamashiro dan Saida bertemu kembali saat waktu santai di tempat minum. Saida mengaku sangat menyukai serial komik 34 ciptaan Yamashiro. Dia selalu tidak sabar menanti cerita-cerita terbaru dari komik 34. Saida pun memberikan kartu nama kepada Yamashiro jika Yamashiro membutuhkan bantuan darinya. Lalu Saida pun pergi sebentar untuk menerima telepon. Di situ, tanpa diduga-duga, Morozumi datang menemui Yamashiro. Dia memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa dia sangat menyukai komik 34. Morozumi sadar bahwa karakter Aka sangat mirip dengannya.
Morozumi memahami perasaan Aka maupun perasaan Yamashiro, apalagi dengan keluarga yang beranggotakan 4 orang. Morozumi pun berterima kasih kepada Yamashiro yang telah menggambarkan manga yang realistis dan artistik untuk dirinya, serta Morozumi juga sudah mengaktualisasikan apa yang sudah Yamashiro gambar. Yamashiro yang bertemu langsung dengan si pembunuh itu tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka apa yang dilakukannya bisa sampai sejauh ini. Setelah bertemu langsung dengan si pembunuh, Yamashiro sempat memiliki niat untuk berhenti melanjutkan serial 34. Tetapi Makoto mendorong Yamashiro agar tetap melanjutkan karyanya. Sayang, serial 34 yang sangat populer harus dihentikan begitu saja. Yamashiro pun akhirnya tetap melanjutkan serial 34 itu. Atas penyelidikannya yang lebih lanjut, akhirnya polisi menetapkan bahwa Henmi tidak bersalah dan dibebaskan. Sementara itu, terlihat di suatu tempat Morozumi sedang mengintai satu keluarga yang lagi-lagi terdiri dari 4 anggota keluarga yang tengah berkemping di dalam hutan. Tentu saja beberapa waktu kemudian polisi menemukan 4 anggota keluarga ini sudah tewas terbunuh. Seida yang tengah menyelidikinya sadar bahwa kejadian pembunuhan yang ketiga ini lagi-lagi sama percis dengan apa yang ada di komik 34. Di sisi lain, Yamashiro yang selalu disibukkan oleh pekerjaannya belakangan ini membuat dia dan istrinya sedikit renggang berkomunikasi. Untuk menebus kesalahannya, Yamashiro meluangkan waktu untuk mengantar Natsumi pergi memeriksa kandungannya ke dokter. Namun saat mereka ingin pulang, Morozumi kembali datang menemui Yamashiro beserta istrinya. Morozumi memanggil Yamashiro dengan sebutan guru. Dia mengatakan bahwa cerita terbaru yang baru dirilis di komik 34 begitu bagus dan realistis. Yamashiro hanya bisa terdiam dan ketakutan. Dia pun segera membawa pergi istrinya yang sama sekali tidak tahu dan meninggalkan Morozumi begitu saja. Natsumi yang penasaran bertanya kepada Yamashiro siapa Morozumi. Yamashiro pun memberitahu kebenarannya, dan dari situ dia bertekad untuk berhenti menggambar manga dan akan segera memberitahu detektif bahwa Morozumi adalah pembunuh yang sebenarnya. Setelah memberitahu detektif Seida penasaran kenapa selama ini Yamashiro merahasiakannya. Yamashiro pun menjelaskan bahwa dia tidak berbakat menggambar manga. Sejak saat itu, saat Yamashiro berpandangan mata dengan Morozumi, orang itu menjadi dirinya dan Yamashiro menjadi Morozumi. Karakter luar biasa terlintas di pikiran Yamashiro untuk pertama kali dalam hidupnya. Tapi sebagai manusia biasa, Yamashiro sudah tidak tahan lagi dengan apa yang sudah terjadi sekarang. Seida memahami apa yang dialami Yamashiro. Informasi yang diketahui Yamashiro dari si pembunuh hanyalah nama. Yamashiro memberitahu Seida bahwa si pembunuh bernama Morozumi. Sebelum Seida pergi, Yamashiro meminta maaf kepada Seida. Soal itu, Seida akan membicarakan konsekuensinya Yamashiro nanti. Seida begitu menyukai komik 34. Yang terpenting, dia meminta Yamashiro agar segera cepat merilis serial terbarunya. Singkat cerita, Yamashiro sedang berada di tempat Gramedia. Tiba-tiba Morozumi datang kembali menemuinya. Morozumi tahu bahwa Yamashiro akan berhenti membuat manga. Di situ Yamashiro memberitahu bahwa dia sudah melaporkan Morozumi kepada polisi. Morozumi tidak peduli, dia memprotes kepada Yamashiro. Dia sudah terlibat di serial sebelumnya. Setidaknya Morozumi ingin Yamashiro menyelesaikan seri terakhir agar Morozumi bisa mengaktualisasikan. Di sisi lain, polisi berhasil mendapatkan identitas Morozumi, di mana dia adalah karyawan di salah satu perusahaan. Dan kebetulan, mobil yang dia gunakan untuk bekerja berada dekat di TKP pembunuhan 4 keluarga yang pertama. Detektif Seida, Makabe, dan petugas lainnya datang ke tempat Morozumi bekerja. Setelah mendapatkan alamat rumahnya, mereka pun langsung OTW untuk penyelidikan. Setibanya di rumah Morozumi, ternyata itu adalah Morozumi orang yang berbeda. Tidak sebodohnya yang dikira, Morozumi si pembunuh menggunakan identitas palsu. Di tempat yang berbeda, terlihat Morozumi akan melakukan aksinya untuk pembunuhan keluarga beranggotakan 4 orang sesuai serial komik 34 yang terbaru yang belum sempat dia lakukan. Setelah membunuh, Morozumi memfoto mayat. Lalu saat kembali ke rumahnya, terlihat Morozumi adalah seorang psikopat berbahaya.
di mana seluruh dinding rumah dipenuhi oleh foto-foto korban pembunuhannya. Di sisi lain, Seida datang ke rumah Yamashiro untuk berdiskusi atas kasus pembunuhan Morozumi. Mereka berdua mendapatkan bukti dan berasumsi di mana Morozumi berasal dari sekte sesat yang dulu pernah ada. Seida curiga bahwa Morozumi adalah sisa-sisa kebencian dari sekte tersebut. Setelah dari rumah Yamashiro, dalam perjalanan pulang, Seida sempat menerima telepon dari rekannya. Namun setelah itu, dia bertemu dengan Morozumi dan Henmi yang secara tiba-tiba menikamnya. Seida berusaha melawan, akan tetapi akhirnya dia tewas dengan beberapa luka tusukan yang dilakukan oleh Henmi. Atas kematian Seida, polisi segera melakukan pencarian untuk menangkap Henmi. Peristiwa kematian Seida juga memberikan luka mendalam kepada sesama petugas polisi, terutama Makabe dan Yamashiro yang sempat dekat dengan Seida. Yamashiro datang ke pemakaman Seida. Di situ dia bertemu dengan Makabe. Makabe mencoba berbicara dengan Yamashiro. Meskipun dia tidak suka, tetapi Seida sangat menyukai karya Yamashiro. Makabe dan petugas lainnya akan berusaha keras menangkap si pembunuh. Maka dari itu, untuk menghargai Seida, Makabe meminta Yamashiro agar tetap menggambar manga dan melanjutkan serial komik 34. Mulai sejak itu, Yamashiro bertekad untuk menggambar manga kembali dan menyelesaikan serial komik 34. Yamashiro menggambar dengan penuh rasa emosi dan itu dikerjakan Yamashiro demi menghargai detektif Seida. Setelah selesai, serial itu langsung disetujui Makoto dan kepala penerbit agar secepatnya dirilis. Belum terungkap apa cerita di serial terakhir, tetapi Bupati Makabe meminta izin kepada kepala divisi untuk menjalankan misi penangkapan Morozumi sesuai apa yang terjadi dengan serial terakhir komik 34 tersebut. Di sisi lain, terlihat Morozumi sudah mendapatkan serial komik 34 terbaru tersebut. Dengan senang Morozumi membaca chapter terakhir itu sampai selesai, di mana ternyata cerita itu Yamashiro memasukkan karakter dirinya. Lalu di dalam cerita ia melibatkan keluarganya dan bertarung dengan Morozumi sampai mati. Kemudian hari di mana misi penangkapan Morozumi dimulai, Yamashiro dan keluarga sudah berkumpul di rumah bersama Makabe dan petugas lainnya yang bersembunyi dan berjaga-jaga di rumah keluarga Yamashiro. Tapi tidak sesuai rencana. Morozumi menelpon Yamashiro bahwa keluarga Yamashiro bukan keluarga 4 anggota yang bahagia, di mana ayah Yamashiro sudah nikah lagi. Lalu Yamashiro dan adiknya bukanlah saudara kandung. Morozumi memberitahu Yamashiro bahwa dia akan mengincar keluarga yang lain. Merasakan firasat nggak baik, Yamashiro segera menelpon Natsumi yang tinggal di rumah sendirian. Di situ akhirnya Yamashiro tahu bahwa Natsumi tengah mengandung anak kembar. Dan tentunya Yamashiro dan Natsumi akan menjadi keluarga 4 anggota yang bahagia. Tanpa pikir panjang, Yamashiro yang panik segera kembali ke rumah untuk menyelamatkan Natsumi. Setibanya di rumah, secara tiba-tiba Yamashiro diserang oleh Morozumi yang ternyata sudah berada di rumah Yamashiro. Morozumi menusuk kaki Yamashiro untuk melumpuhkannya. Morozumi yang melihat ruangan kerja Yamashiro begitu takjub. Kemudian Morozumi menusuk kaki Natsumi agar dia juga tidak bisa kabur. Morozumi marah kepada Yamashiro telah menggambar seenaknya tanpa memikirkan upaya yang telah dilakukannya selama ini. Yamashiro pun meminta maaf telah meremehkan Morozumi. Dia akhirnya pasrah jika harus dibunuh Morozumi. Namun tanpa diduga, Morozumi tidak bisa melakukan itu untuk membunuh Yamashiro. Dengan kesempatan yang ada, Yamashiro segera mengambil pisau itu lalu menusukkannya kepada Morozumi. Pertarungan Yamashiro dan Morozumi begitu dramatis, sampai di mana Makabe datang untuk menghentikan Yamashiro yang akan benar-benar membunuh Morozumi. Setelah ini, semua sudah benar-benar berakhir. Beberapa waktu kemudian, terlihat Yamashiro masih berada di rumah sakit, dan Natsumi sudah melahirkan anak kembar mereka. Sementara itu, Morozumi berhasil ditangkap dan sedang berada di persidangan.
Meskipun Morozumi sudah ditangkap, tetapi Henmi yang membunuh Seida masih menjadi incaran polisi. Hakim mendapatkan informasi bahwa Morozumi ada keterkaitan dengan Henmi. Kemudian di sisi lain terlihat Natsumi sedang bersama temannya mengobrol satu sama lain sambil membawa 2 anak kembarnya. Namun di situ dia tengah diperhatikan oleh seseorang. Lalu di akhir film, Morozumi memberi pertanyaan kepada hakim tentang siapakah dirinya. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film dari Karakter 2021. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.